wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh solehah kelas 2A SD Negeri 1 Bubusari yang Bu Guru sayangi. Bagaimana kabarnya? Nah, Bu Guru harap kalian juga dalam keadaan yang sehat ya, karena Bu Guru di sini juga sehat dan alhamdulillah semangat untuk belajar hari ini. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tentang materi budaya kerukunan agama. Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih kompetensi dasar, terus indikator, ada tujuan juga. Kita simak ya. Selanjutnya. Nah, di sini kita kan sudah sampai di tema 3, tugasku sehari-hari ya. Nah, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama dan pembelajaran 3. Nah, sebelum itu, maka kita mulai dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita lihat pada di sini ada gambar anak yang sedang sekolah ya. Jadi di sini sudah mulai kelihatannya sudah mulai luring ya. Dan ada Bu Guru yang sedang memulai pembelajaran. Bu Guru bacakan untuk bacaannya ya. Ibu Guru selalu mengucapkan salam sebelum membuka pelajaran. Nah, setiap agama mengajarkan untuk mengucapkan salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Nah, menjawab salam adalah bentuk kita menghargai dan menghormati ya terhadap orang yang mengucapkan salam. Jadi ketika kita bertemu dengan teman lain walaupun agamanya itu berbeda, kita ucapkan salam yang umum gitu ya. Contohnya salam umum adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu salam yang umum ya. Jadi kita walaupun kita berbeda agama tapi bukan berarti kita tidak boleh mengabaikan orang yang berbeda agama itu. Kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama. Tetapi untuk masalah salam ini kita boleh menjawabnya dengan salam yang umum. Begitu ya. Nah, kita mulai dengan materi yang selanjutnya. Ayo kita belajar lebih banyak tentang agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak masih bingung nggak sih? Indonesia itu terletak di mana? Nah, Indonesia, Bu Guru beri gambaran ya. Indonesia itu seperti itu. Lihat, Indonesia itu terdiri dari Pulau Sumatera. Terus ada ini Sumatera ya, yang hijau ya, coba dilihat. Terus ada Kalimantan yang merah, ada Sulawesi, ada Papua, ada Jawa. Nah, ini pulau-pulau besar. Ada juga pulau-pulau yang kecil yang ada di sekitarnya itu, yang kecil-kecil. Nah, di mana kita tinggal? Kita tinggal ada di Pulau Jawa ini. Pulau yang Bu Guru beri tanda panah. Pulau warna biru itu ya. Itu Pulau Jawa di mana kita tinggal. Kita tinggal dari Sabang sampai Merauke. Terus ada yang adatnya berbeda, ada yang suku bangsanya berbeda, ada yang agamanya juga berbeda. Nah, dalam hal ini ada orang yang di Sumatera agamanya berbeda dengan yang di Jawa. Bahkan yang dalam satu pulau saja ada yang agamanya juga berbeda. Nah, kita akan membahas agama apa saja yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia itu ada 6 agama ya yang diakui oleh pemerintah. Nah, yang pertama agama Islam. Yang nomor 2 agama Kristen, lalu yang nomor 3 ada agama Katolik, nomor 4 ada agama Hindu, nomor 5 dan nomor 6 ya. Nomor 5 agama Buddha dan nomor 6 agama Konghucu. Nah, di sini walaupun kita ada 6 agama, tetapi di sini kita juga harus tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Agama yang satu dengan agama yang lain itu memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam berpakaian, tempat ibadah, dan salam serta cara menjawab
salamnya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mereka dalam mengucapkan salam dan menjawab salam. Anak-anak perhatikan ya, di sini ada video tentang cara menjawab salam dari masing-masing agama. Agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Cara mengucapkan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. agama Kristen dan Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Dan cara mengucapkan salamnya, Shalom, dijawab shalom. agama Hindu, tempat ibadahnya berada di pura. Salamnya, Om Swastiastu. jawabannya Om Swastiastu. agama Buddha, tempat ibadahnya di vihara. Salamnya, Namo Buddhaya. dijawab Namo Buddhaya. agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Salamnya, Wide Dongchen atau salam kebajikan. dijawab Shen Yuide. Atau hanya ada satu kebajikan. Nah, itu tadi cara orang mengucapkan salam dan bagaimana cara menjawabnya dari masing-masing agama. Nah, kita sebagai orang Islam boleh kita memberikan salam kepada orang yang beragama lain, tetapi menggunakan salam yang umum, begitu ya. Nah, di sini ada contohnya ini. Jadi, anak-anak di kelas itu kan ada yang kalau di kelasnya kita mungkin agamanya hanya satu ya. Agamanya hanya Islam, semuanya Islam. Jadi, belum Bu Guru temui di SD Negeri 1 Bogosari yang agamanya itu lain selain Islam gitu ya. Tapi mungkin di SD yang lain mungkin ada beberapa gitu ya. Nah, ini yang Bu Guru contohkan di sini adalah ada gambar mereka sedang berdiskusi ya. Nah, dalam berdiskusi itu terlihat ada Siti. Siti itu yang menggunakan jilbab. Kalau menggunakan jilbab itu berarti dia itu Islam, tapi ada juga Dayu. Dayu itu kan bisa dari agama yang lain. Terus ada Beni, itu Udin, itu dari agama yang lain. Nah, di sini setiap orang itu bebas menjalankan agamanya masing-masing. Walaupun berbeda agama, kita harus saling menghormati, dilarang memaksa kehendak, dan harus selalu menjaga kerukunan umat beragama. Jadi walaupun berbeda, kita harus tetap bersatu. Apalagi dalam pendidikan. Kalau kita saling memilih teman, nanti kita malah justru tidak punya teman. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini. Cara bersikap yang baik kepada teman yang berbeda agama. Nah, cara yang bersikap kita agar kita itu memiliki banyak teman, terus menghargai agama yang lain, itu bagaimana? 1. Saling menyapa dengan baik. Yang kedua, saling tolong-menolong antar teman walaupun berbeda agama. Yang ketiga, menghormati teman ketika beribadah. Jadi kita tidak boleh mengejek atau menganggap agamanya kita itu agama yang paling baik. Sudah semuanya itu memiliki kepercayaan masing-masing. Kita hanya diwajibkan untuk saling menghormati dan menghargai ya. Nah, nomor 4, berteman tanpa membedakan agama. Lalu yang nomor 5 adalah tidak mengejek teman yang berbeda agama. Tidak boleh saling mengejek ya. Selanjutnya, di sini Bu Guru ada kasus
Nanti anak-anak bisa menjawabnya di buku halus, di buku tulis halus tematik ya. Jadi di sini kan terlihat ada gambar 2 anak perempuan. Nah, ada bacaannya. Nanti anak-anak bisa membacanya sendiri. Ada 3 gambar ya. Jadi ini ada gambar pertama, nanti ada gambar kedua, ada gambar ketiga. Nah, tugasnya adalah ceritakanlah sikap seperti apa yang harus Siti dan teman-temannya lakukan berdasarkan gambar pertama. Berarti nanti dilihat gambar pertama itu gambar anak kenapa, lalu dibaca juga. Di situ ada teksnya itu sebenarnya itu Siti dan siapa, kan ada keterangannya. Nanti apa yang harus Siti dan teman-temannya lakukan? Nah, itu nanti diceritakan di buku tulis tematik ya. Jadi tugasnya adalah itu. Jadi terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga anak-anak bisa paham dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.